Saya keliling daerah Pak Kiai itu sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Pemilunya sudah selesai, yang menang adalah Prabowo Gibran. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Jangan amin mandek, nggak boleh. Harus dilanjutkan amin ya robbal. Sekarang kalau doa aminnya dilanjutkan amin ya robbal. Karena kalau aminnya mandek ditafsirkan yang bukan-bukan nanti. Betul? Terima kasih. Pan partainya Zulkifli Hasan. Pan pintarmu kapan datang? Pan bodohmu kapan hilang, ya? Orang yang senyata-nyatanya merugikan masyarakat seperti Firly, Harun Masiku, koruptor-koruptor lainnya, sejak menjadi tersangka mereka masih bebas keliaran kesana kemari. Sementara waktu itu Habib Gus Nur, ya, ketika dilaporkan, dipanggil, dimintai kesaksiannya, sore dijadikan tersangka, ditangkap, diisolasi, dan sampai lama ketika itu tidak diizinkan untuk menelpon keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosota Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blog Kosota Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Berita populer apa yang kali ini kembali kita akan obrolkan sahabat-sahabat sekalian ya. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah pernah mendengar atau melihat langsung videonya tentang pidato dari salah satu seorang tokoh publik, pejabat publik yang kok tidak malu-malu ya mengatakan hal demikian ya, membercandakan agama gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, buntut candaan sholat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bakal dilaporkan ke polisi ya. Nah, sebelumnya beredar video yang menampilkan pidato Zulkifli Hasan yang dinilai berisi tentang candaan sholat. Untuk diketahui, dalam rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Zulhas yang hadir sebagai Mendak mengungkapkan adanya kelompok fanatis terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sehingga ketika menjalankan sholat tidak berani mengucapkan amin begitu imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Selain itu, kata Zulhas, saat tasyahud akhir jari yang diajungkan bukan satu tapi dua ya. Nah, demikianlah apa yang menjadi isi berita tersebut. Dan memang kalau kita menyaksikan dan mendengar secara langsung apa yang menjadi video dari pidato Pak Zulhas ini, ya, apa yang disampaikan isi berita tadi itu benar adanya ya. Kita lihat Pak Zulhas ini tidak malu-malu begitu, menistakan agama ya, membercandakan perintah sholat ya. Padahal kan kita tahu ada atau tidaknya kontestasi pilpres di Indonesia, ada atau tidaknya salah satu pasangan yang memberikan tagline amin ya dalam kontestasi kali ini. Perintah sholat, gerakan sholat, apa yang disebutkan dalam gerakan-gerakan sholat itu sudah ada sejak sebelum kontestasi pilpres ataupun tagline amin ini di Indonesia ya. Ya hitunglah meskipun kontestasi pilpres pertama, ingat perintah sholat itu sudah jauh turun ratusan tahun lamanya. Kok ucuk-ucuk kenapa tiba-tiba perintah sholatnya yang berubah? Bukan masyarakat yang diedukasi bahwa memang tidak ada hubungannya ya dengan segala macam tadi ya.
Bagaimana mungkin kita bisa menjauhi ya politisasi agama sementara justru tokoh publik kita, pejabat publik kita mempertontonkan hal demikian yang kita ingin jauhkan tadi ini. Apa kita ingin kembali pada kontestasi pilpres yang sebelumnya terjadi polarisasi yang sangat besar? Katanya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta ketika Pak Anies Baswedan waktu itu mencalonkan, di situ terjadi politisasi agama semacamnya ya. Kok justru yang kita lihat ini lebih dipertontonkan oleh pasangan calon nomor urut 2 ya, yang justru yang mengatakan terus pasangan calon nomor urut 1 ini menggunakan politik identitas dan lain sebagainya. Bukan waktu tersebut digunakan untuk mensosialisasikan program-program Menteri Perdagangan. Bukan waktu pertemuan tersebut dioptimalkan dengan menyampaikan hasil kinerja dari Menteri Perdagangan kepada peserta yang hadir, kepada anggota APPSI yang kala itu hadir. Justru yang digunakan membercandakan agama, membercandakan perintah sholat ya, dengan mengatakan hal demikian tanpa malu-malu gitu. Dan memang kalau kita lihat maksudnya, selain satu membercandakan perintah sholat, menistakan agama, memang ada maksud terselubung begitu. Ingin mengkampanyekan salah satu paslon ya sebut saja paslon nomor urut 2. Kok kenapa fenomena yang terjadi yang disampaikan oleh Pak Zulhas ini bukan misalkan ada masyarakat yang fanatis terhadap kontestasi pilpres, akhirnya tasyahud akhir bukan memberikan telunjuk 1 tapi 2 atau 3 begitu. Karena memang dalam kontestasi pilpres ini paslonnya ada 3 ya. Kok tidak ada fenomena masyarakat yang saking fanatisnya kepada paslon nomor urut 3 mereka menggunakan 3 jari ya ketika tasyahud akhir. Jadi memang kalau kita lihat ya, apalagi dengan bahasa-bahasa fanatis cinta yang luar biasa kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, paslon nomor urut 2 ini, memang maksudnya adalah ingin mengkampanyekan cara tersirat ya kepada peserta yang hadir untuk ikut cinta kepada paslon nomor urut 2 ini. Karena tentu saja kita akan bertanya, buktikan kalau misalkan ada fenomena masyarakat yang saking cinta dan fanatisnya terhadap salah satu paslon, sebutlah paslon nomor urut 2, ada yang segala macam tadi yang diceritakan oleh Pak Zulhas, buktikan ya. Jangan sampai Anda hanya dengan maksud membercandakan agama, dengan maksud mengkampanyekan secara terselubung paslon Anda ya. Jangan sampai Anda hanya menyebar hoax gitu ya. Misalkan pun kalau ada Pak Zulhas ya, seharusnya yang Anda lakukan itu adalah mengedukasi masyarakat ketika Anda melihat fenomena tersebut, bahwa menjauhkan segala macam yang mempolitisasi agama, karena jelas dalam aturan kita tidak menggunakan unsur sara ya. Sara di dalamnya termasuk salah satunya adalah agama. Jadi jangan sampai Anda juga menjadi orang yang menyebarluaskan informasi bahwa tidak masalah mempolitisasi agama dalam kontestasi pemilihan presiden atau politik. Karena memang yang dilakukan oleh Pak Zulhas justru bukan ia mengedukasi masyarakat atau misalnya mengklarifikasi atau menjelaskan kepada orang halayak lebih banyak. Yang ia lakukan adalah sebaliknya. Kita lihat ia malah menyebarluaskan dengan membercandakan segala macam apa yang menjadi fenomena masyarakat yang ia lihat tadi ini ya. Ini kan aneh. Mana masyarakatnya mau menjauhi politik identitas, mempolitisasi sara dan lain sebagainya, kalau justru tokoh publiknya sendirilah yang menampilkan hal yang demikian. Maka untuk itu sahabat-sahabat sekalian, untuk yang masih punya akal sehat, untuk yang masih merasa waras, terus kita ini kebodohan-kebodohan yang ditampilkan oleh tokoh publik. Karena memang kita jengkel dengan gaya-gaya politik mereka ya. Adalah sudah pidato Zulhas tadi ini, adalah sudah gemoy, adalah sudah joget-joget pamungkas, adalah sudah segala macam cara yang menarik pemilihnya, yang menarik perhatian masyarakat dengan popularitas dan menjauhkan kita dari edukasi gagasan serta program. Ketika ditanya debat, menjauhkan substansial poin pertanyaan dengan jawaban yang ia sampaikan ya, membercandakan pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan serius. Ya itu akhirnya ya
Yang memang kalau kita melihat gaya-gaya politik paslon nomor urut 2 beserta partai, koalisi, pendukung, simpatisan mereka sendiri, mereka ini sepertinya memang menggunakan cara yang pernah dipraktekkan oleh orang yang hari ini menang dalam kontestasi Pilpres di Filipina gitu, Bongbong Marcos. Jadi memang si Bongbong ini punya keluarga atau sebut saja ayah orang tuanya ya, yang pernah menjadi presiden, dan ia dalam track record kepemimpinannya begitu sewenang-wenang menjalankan jabatan dan kekuasaannya ya. Begitu dibenci oleh masyarakat karena otoritarian dan segala macam hal yang ia gunakan dengan tangan besinya ya. Sehingga apa? Mereka tidak mendekatkan masyarakat dengan isu-isu yang pernah ditampilkan oleh orang tua dari si Bongbong ini. Mereka lebih menggunakan cara atau gaya-gaya politik menarik pemilihnya, menarik perhatian masyarakatnya dengan cara-cara popularitas ya, dengan cara-cara tagline yang menjauhkan mereka dari gagasan atau isu-isu yang pernah terjadi di Filipina. Nah, ini yang kita lihat hari ini ya. Gemoy, joget-joget adalah lagu-lagu pan, bla 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 bla. Kalau mau melihat Zulkifli Hasan pun sebenarnya kita merasa wajar sih dan tidak aneh ya. Kenapa? Karena partai mereka kita lihat dalam kontestasi Pilpres atau pemilu kali ini itu memang terikut dalam suasana yang menjauhkan masyarakat dari edukasi dan gagasan, sahabat-sahabat sekalian. Adalah sudah pernah Pak Zulkifli Hasan membagi-bagikan uang, adalah juga dengan segala macam joget lagu-lagu, menarik artis masuk ke partainya ya. Pan partainya Zulkifli Hasan, pan pintarmu kapan datang, pan bodohmu kapan hilang ya. Tentu masyarakat bisa juga mengatakan hal yang demikian Pak Zulkifli Hasan ya, karena kita merasa, apalagi sebagai umat Islam gitu, merasa sangat tersakiti dengan candaan Pak Zulkifli Hasan. Sudah membercandakan, tidak mengklarifikasi atau menjelaskan, malah menyebarluaskan. Dan dalam pertemuan tersebut Anda sebagai menteri pejabat publik ya, yang seharusnya Anda lakukan adalah mendekatkan atau mensosialisasikan segala macam yang berbau tentang program hasil kinerja dari Menteri Perdagangan kepada peserta yang hadir, bukan justru dengan maksud terselubung mengkampanyekan paslon Anda Pak Zulkifli Hasan ya. Misalkan ada, buktikan Pak ya, bagaimana sekali itu modelnya orang yang saking fanatisnya, saking cintanya kepada paslon nomor urut 2 sampai melupakan cintanya kepada Tuhannya, sampai melupakan cintanya kepada perintah agamanya, sampai mau merubah segala macam gerakan sholat, sampai tidak mau menjawab amin ketika selesainya doa ataupun pembacaan Al-Fatihah ini. Seperti apa yang menjadi judul berita yang saya sampaikan tadi, sahabat-sahabat sekalian. Buntut dari pernyataan Pak Zulkifli Hasan ini yang dinilai telah menistakan agama, akhirnya ya Forum Umat Islam Bersatu FUIB yang diwakili oleh ketua umum mereka Rahmat Himran itu menilai pernyataan Zulkifli Hasan merupakan penistaan agama, dan untuk itu ia mengajak seluruh ormas Islam ya untuk melaporkan Pak Zulkifli Hasan ke Mabes Polri pada Kamis 21 Desember 2023 ya. Di lain sisi, dengan orang yang berbeda tapi masih dengan kelompok yang sama, Pak Nusron Wahid lebih parah. Dalam satu pertemuan ia memanfaatkan pertemuan tersebut dengan mengatakan untuk tidak mengakhiri doa dengan hanya sebatas kata amin, tapi dilanjutkan dengan ya Rabbal Alamin ya, dengan alasan takut nanti orang-orang menafsirkan lain apa ini maksudnya amin. Pak Nusron, sebenarnya Anda yang sedang menafsirkan secara lain maksud amin tersebut. Seharusnya yang Anda lakukan mengedukasi masyarakat bahwa memang amin tersebut sudah ada sejak lama ya, sebelum kontestasi Pilpres sudah ada sejak lama, sebelum ada tagline amin ini Pak Nusron. Jadi memang sama sekali tidak ada hubungannya. Malah ketika Anda mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang menafsirkan secara lain kata amin setelah selesai pembacaan doa, orang akan terpantik pemikirannya. Ya, akhirnya apa? Mendekatkan lagi kita dengan politik isu sara, ya, mendekatkan kita lagi dengan
politik yang membercandakan agama. Ya. Tapi memang kalau mau melihat sih, Pak Nusron Wahid ini kalau mengatakan hal yang demikian ya kita merasa wajar-wajar saja gitu ya. Karena memang melihat Pak Nusron Wahid kehilangan akal sehat atau bisa saya bilang tidak ada otak. Gitu. Kenapa? Karena selain baru-baru saja ia menampilkan pidato yang lucu dan memilukan tadi ini, dalam beberapa pertemuan di televisi nasional, Pak Nusron Wahid ini selalu dicengin oleh lawan debatnya ya, atau apa ya bahasanya, diledek-ledek gitu. Karena banyak yang dalam beberapa perdebatan yang memperlihatkan Pak Nusron Wahid dengan lawan debatnya itu ia menjauhi apa ya substansial pertanyaan lawan debatnya, atau kadang-kadang tidak nyambung dalam menjawab sesuatu ya. Silakan misalkan nanti sahabat-sahabat Blog Wasata Channel bisa cek itu dalam beberapa video yang menampilkan Pak Nusron Wahid di televisi nasional, di channel-channel YouTube, di dalam berbagai podcast ya. Agak lain memang orang satu ini ya. Apa menjawab doa tidak hanya sebatas kata amin, tapi dilanjutkan dengan ya Rabbal Alamin. Memangnya kata amin ini baru-baru ada? Memangnya orang menjawab amin ini baru ketika ada kontestasi pilpres di Indonesia ataupun ada paslon yang mengusung tagline amin? Ya, sudah sejak lama Pak Nusron. Ya. Begini level politisi Pak Nusron Wahid ini. Ya. Agak lucu. Dan memang yang senyatanya sedang menistakan agama, sedang mempermainkan agama ya mereka-mereka ini. Akhirnya apa? Dilaporkanlah mereka ini. Bukan kita dibuat cerdas, malah kita dibuat bego ya. Bukan malah mengedukasi, menjelaskan masyarakat. Ya Allah. Kalau mau mengingat waktu itu Abi Gusnor ya, dalam podcastnya yang mengundang salah satu seorang, sebutlah Pak Bambang. Yang sebelumnya Pak Bambang ini menuliskan buku Jokowi Undercover. Jadi dalam buku tersebut ada poin yang berisi tentang isu palsunya ijazah Pak Joko Widodo. Abi Gusnor mengundang lah dalam kontennya. Dinilai menistakan agama, dinilai membuat gaduh dan lain sebagainya. Padahal konten Abi Gusnor ini, konten Blog Wasata Channel, konten Gusnor 13 official, konten Munjiat Channel dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak ada yang merugikan rakyat, tidak ada yang membuat masyarakat gaduh. Pak Bambang juga sebelum dari konten Abi Gusnor, Blog Wasata Channel dan channel-channel tadi ini sudah diundang juga dalam beberapa channel lainnya. Kok nanti ketika Abi Gusnor yang mengundang baru dinilai ada poin menistakan agama, ada poin mengujarkan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Buktikan ya mana orang yang mati ketika konten segala macam yang tadi saya sampaikan ini itu ada. Buktikan bahkan hewan sekecil pun, semut, apakah ada yang mati karena konten Abi Gusnor ini? Ya, buktikan mana masyarakat yang gaduh berkelahi karena konten Abi Gusnor ini ya. Padahal yang senyata-nyatanya merugikan masyarakat, yang membodohi masyarakat itu ya mereka-mereka tadi di awal ini ya. Belum lagi apa? Firly, Harun Masiku ya. Maksud kami untuk terus memberikan keterangan pembelaan terhadap Abi Gusnor ini bukan untuk mengais kasihan dari masyarakat Indonesia ataupun kepada para pejabat publik dan penegak hukum. Tapi memang kita ingin menyampaikan bahwa sekarang kondisi penegakan hukum kita sedang tidak baik-baik saja sahabat-sahabat sekalian. Ya. Orang yang senyata-nyatanya merugikan masyarakat seperti Firly, Harun Masiku, koruptor-koruptor lainnya, sejak menjadi tersangka mereka masih bebas keliaran kesana kemari. Ya. Ketua KPK kok malah korupsi. Wakil Menteri Hukum dan HAM kok malah yang menjelaskan berbagai macam pendapat ahlinya tentang kasus maupun kasus korupsi masih diberikan kesempatan untuk tetap ikut dalam rapat DPR ketika itu. Nah, ini kan aneh ya. Sementara waktu itu Abi Gusnor ya ketika dilaporkan dipanggil, dimintai kesaksiannya, sore dijadikan tersangka, ditangkap, diisolasi dan sampai lama ketika itu tidak diizinkan untuk menelpon keluarga. Nah, ini kan yang aneh dalam penegakan hukum kita. Tebang pilih, jelas sekali senjangannya. Siapa yang tetap setia dengan lingkar kekuasaan, siapa yang ikut terus memuji-muji kinerja dari rezim yang hari ini sedang berlangsung aman ya. Bahkan ketika ia sudah menjadi tersangka masih dibebaskan untuk tetap pergi ke sana kemari ya. Enggak malu-malu menampilkan dirinya di depan
halayak publik. Sementara Habib Husnur terus menyampaikan kebenaran, terus memperlihatkan dalam videonya, dalam channelnya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berfaedah, membangun masjid, membangun pesantren, menyekolahkan orang-orang, menggratiskan pesantren, ya, memberikan bantuan dan segala macamnya. Ini kan aneh, sahabat-sahabat sekalian. Terakhir mungkin poin saya adalah sahabat-sahabat sekalian, untuk segala macam hal yang berhubungan dengan rezim ini tidak ada kata lain selain revolusi sampai tuntas, perubahan sampai tuntas. Ya, maka lihatlah, cerdaslah untuk melihat momentum ya perubahan yang akan terjadi di Indonesia ini ke depan melalui kontestasi pilpres. Hingga sahabat-sahabat sekalian, cerdaslah untuk memilih, cerdaslah untuk melihat sosok pemimpin yang menawarkan kita gagasan, yang menawarkan kita program yang bisa menguraikan masalah, memberikan solusi dari masalah tersebut, bukan yang datang dengan joget-joget ria, tagline gemoy dan segala macam. Ingat, segemoy-gemoynya paslon yang ada maksud itu lebih gemoy lagi Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Bagaimana, siapa yang berani tidak bilang dia gemoy? Tapi kita lihat kepemimpinannya luar biasa otoriter, ya. Masih dengan konsep kepemimpinan, pers dibatasi, kebebasan dibatasi dan segala macam. Apa kita mau dengan image yang menampilkan gaya kepemimpinan gemoy dan lain sebagainya tadi? Itu kan tidak mau, ya. Oke, demikianlah sahabat-sahabat Blog Khusus Channel. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.